Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Mursidin STHI, Pendidikan Agama Islam MTS Sirajul Islam, Susuk Luar, Sandaran Kutai Timur, sekaligus mahasiswa PPG 2025-2026 LPTK UIN Samarinda. Pada hari ini, Senin 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan kinerja praktek pembelajaran MTS Sirajul Islam Sandaran Kutai Timur. Praktek pembelajaran ini di kelas 7 dengan materi mensyukuri nikmat Allah dan menggapai rahmat Allah. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk ya? Ada semua. Alhamdulillah. Baik. Untuk pembelajaran kita hari ini tentang nikmat Allah. Sebelum materi Bapak lanjutkan, Bapak mau bertanya, siapa yang di antara kalian yang masih ingat tentang materi minggu lalu yang berkaitan dengan nikmat Allah? Ada yang tahu? Ya, Putra. Nikmat Allah itu ada banyak, seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat nafas, kekuatan yang diberikannya kepada kita. Ya. Terus, siapa yang bisa memberikan contoh daripada nikmat Allah? Aisyah? Ya. Contohnya nikmat kesehatan, seperti bisa melihat, bergerak, dan bekerja. Ada lagi? Tidak ada. Ya, itu gambaran besar daripada materi kita di minggu yang lalu yang berkaitan dengan nikmat Allah. Apa tujuan daripada materi kita tentang nikmat Allah? Yang pertama, membangun rasa cinta kita kepada Allah. Yang kedua, kita mengetahui tentang dalil-dalilnya, ya. Terus yang ketiga, kita membangun rasa kekhusyuan, ya, tentang nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Baik, sebelumnya juga Pak Guru mau lanjutkan tentang materi. Tapi sebelum ini kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini lebih tenang, damai, khusyuk, dan bisa mendapatkan manfaat daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk ketua kelas Putra mungkin bisa maju ke depan untuk bisa memimpin doa bersama. Berdiri semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, marilah kita mulai dengan membaca umur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,
madrasah. 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Madrasah membahana di persadaku di Nusantara. Penghormat amanah mencerdaskan tunas bangsa, santun beribadah. RANIMTSMA bahu membahu turun berjuang membangun bangsa bernegara mulia demi cita-cita. Motor ikhlas beramal berkarya dan bermoral. Ayo tegakkan Persapa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Masih semangat anak-anakku? Masih, Pak. Kalau Pak Guru bilang madrasah, 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 Sirajul Islam, Allahu Akbar. Oke, siap? Siap semuanya? Siap, Pak. Madrasah, 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 Sirajul Islam. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masih semangat semuanya? Nah, kita masuk kepada pembelajaran inti, yaitu materi kita tentang nikmat Allah. Anak-anakku semuanya, bahwa nikmat-nikmat Allah yang Allah berikannya kepada kita sungguh sangat banyak. Tetapi kita manusia hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak nikmat itu kita hanya bersyukur. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Hai manusia, jika engkau hendak mau menghitung daripada nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Makanya kita sebagai makhluk yang namanya manusia sepantasnya dan sewajarnya bersyukur. Karena nikmat Allah itu sudah terlalu banyak memberikannya kepada kita. Seperti apakah nikmat-nikmat itu yang Allah berikan kepada kita? Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat nafas, nikmat rezeki. Nah, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita lihat daripada tujuannya supaya kita bangun rasa cinta kita, ya. Artinya kita bersyukur itu berarti kita bangun rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat. 1, nikmat nafas. Ya. Nikmat nafas ini ketika Allah berikannya, kalau dia tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka dia termasuk golongan orang-orang yang kufur nikmat. Beda dengan orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, maka dia hendak mewujudkannya. Lewat apa? Ibadah. Allah kasih dia cantik, tapi cantiknya dia lakukan untuk beribadah. Allah kasih tangan, ya, untuk apa? Tangannya digunakan untuk bersedekah. Allah jadikan dia dengan nikmat kaki, ya, kakinya untuk apa? Untuk jalan yang membawa manfaat atau ibadahnya itu sendiri. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, bahwa hakikat daripada nikmat yang telah Allah berikannya kepada kita, kita harus
harus kembali untuk mengucapkan rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmat-nikmat Allah pada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Sebaliknya, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mengkufuri daripada nikmat-nikmat Allah, maka azabku lebih besar. Nah, baik anak-anakku semuanya, bahwa itu adalah bentuk daripada rahmat Allah yang telah Allah berikannya kepada kita. Baik, selanjutnya bagaimana untuk kita menggapai daripada rahmat-rahmat Allah atau nikmat-nikmatnya Allah yang telah Allah berikannya kepada kita? Yang pertama yaitu menyempurnakan ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Dalam arti menyempurnakan ibadahnya kita kepada Allah itu lewat ibadah yang sudah Allah tetapkan, yaitu 5 waktu sehari semalam. Kalau tidak seperti itu berarti kita tidak bisa menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertakwa. Yang kedua adalah bertakwa. Takwa dalam arti jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang kufur. Takut di sini menyalahgunakan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah sudah berikannya kita segala macam nikmatnya, rahmatnya, tetapi kita salah gunakan. Maka disinilah adanya takwa. Takwa itu berarti kita rasa takut. Jangan sampai saya tidak mau bersyukur. Jangan sampai saya lalai daripada perintah-perintah Allah. Terus yang kedua, memberikan kasih sayang. Ya, memberikan rasa kasih sayang kita sesama kita. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, artinya hubungan baiknya kita kepada Allah, ya, tidak lepas juga hubungan baik sesama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Terus yang berikutnya yaitu kembali kita meyakini bahwa Allah itu yang memberikannya segala nikmatnya. Artinya kita yakin, percaya, berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ketetapan ataupun ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, setelah kita beriman, ya, kita hijrah. Hijrah dalam arti memperbaiki, ya. Dalam arti kita memperbaiki dari segala bentuk-bentuk hal-hal yang mendatangkan mudaratnya, ya. Kita hindari hijrah kita daripada yang tadinya kufur menjadi kufur. Nah, terus kemudian taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perintah-perintahnya, ya. Paham semua anak-anakku? Dan itulah kalau kita hendak mau menggapai rahmat Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan, ya, ketika kita sudah menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surganya. Bukan cukup, ya. Jadi itu mungkin sebagai materi kita untuk hari ini, ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat buat kita semuanya. 2, 3. Baik, anak-anakku semuanya, sekarang Bapak mau inginkan kalian bisa memprestasikan di setiap materi yang kita sampaikan hari ini. Maka sekarang Bapak mau inginkan kalian bisa membentuk 2 kelompok. Yang sebelah sini kelompoknya 1, ya. Yang sebelah sini kelompoknya 1. Silakan dibuat lingkaran. Dibuat lingkaran. Ya, 2, 3, 4. Ini balik mana? Balik sana.
Ya, ya. Oke, sudah siap semuanya? Buat anu. Ya. Tolong ada dia siapa yang investasinya? Opa aja. Oh ya. Jadi didiskusikannya bukan di tanggal tadi. Kemudian nanti ya. Oke, dikasih waktu 5 menit. Tapi ya. Nah, kalian tugasnya kalian yaitu mendiskusikan tentang apa-apa saja yang telah Allah berikan rahmatnya, ya, paham? Nah, untuk kelompok ini yaitu kalian diberikan tugas membahas tentang kandungan Al-Quran dalam Quran surat As-Samsi, surat As-Samsi wa Duha, ya, yaitu yang artinya yaitu tentang matahari, ya, paham? Jadi nanti bisa didiskusikan matahari ini Allah jadikan matahari ini untuk bisa menerangkan bumi dan lain sebagainya. Bisa didiskusikan. Sambil ngobrol ya, saling. Untuk anak-anakku semuanya, tiap kelompok yang sudah didiskusikan masing-masing dipresentasikan. Baik, untuk presentasi pertama dari kelompok Opal. Mungkin Opal bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nikmat Allah. Nikmat Allah adalah suatu nikmat yang diberikan kepada kita. Contohnya nikmat kesehatan dan kekuatan. Dan misalnya nikmat kesehatan. Contohnya bernapas, berjalan, melihat, dan mendengar. Dan itu semua yang diberikan kepada Allah. Caranya menyambut Berapa pada? Selanjutnya, ya. Selanjutnya. Ya. Selanjutnya mungkin Aisyah bisa presentasikan. Oh, serius, main-main. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan mempresentasikan nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah adalah suatu yang diberikan kepada kita. Contohnya, nikmat kesehatan dan kekuatan. Misalnya, bisa melihat, bisa berbicara, dan melakukan aktivitas dengan kekuatan. Dan mensyukurinya dengan cara menyempurnakan ibadah dan bersedekah. Nikmat Allah ada banyak, salah satunya nikmat iman dan nikmat Islam. Baiklah, segitu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan tentang nikmat Allah. Terus kita lanjut ke kelompok kedua. Untuk kelompok kedua, mungkin ketuanya bisa dapat maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isi kandungan surah Asy-Syams. Isi kandungan surah Asy-Syams menjelaskan tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap fenomena-fenomena alam yang merupakan bukti kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fenomena alam tersebut menunjukkan betapa menakjubkannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti matahari, bulan, langit, bumi, jiwa manusia, serta adanya siang dan malam. Cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya yang berkaitan dengan isi kandungan surah Asy-Syams. Isi kandungan surah Asy-Syams itu yang berkaitan dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala kepada waktu, baik itu siang ataupun malam. Ya. Siang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala atau sumpahnya Allah dengan matahari. Dan ketika malam itu tiba, Allah sumpahkan dengan bulan. Maka itulah bentuk daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, diskusi kita sudah selesaikan dan Pak Guru minta untuk diantara salah satunya bisa menyimpulkan tentang materi yang kita sampaikan hari ini. Mungkin kepada anakku Aisyah bisa maju ke depan untuk bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Dengan materi hari ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembelajaran kita hari ini, mungkin kalian sudah paham apa yang kita bisa ambil dari pelajaran hari ini. Contohnya, kita telah mengetahui dengan tanda-tanda kebesaran Allah, karena dengan kenikmatannya yang Ia berikan kepada kita semua. Yang saya ingin sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kita hari ini yang berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dapat kita ambil dari materi yang sudah kita sampaikan, bahkan sudah kita buatkan diskusi bahwasanya di dalam Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 menerangkan tentang sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang adanya matahari, adanya bulan, dan adanya malam dan adanya siang. Itu semua adalah bentuk sumpahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita sebagai makhluknya sepantasnya untuk bisa dapat bersyukur. Dan insya Allah mudah-mudahan materi kita hari ini bisa dapat membawa kita kepada rasa syukur kita semakin bertambah. Ya, sebagaimana dalil yang lain mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah, kata Allah akan ditambahkan. Tapi jika kita sebagai makhluknya mengingkari wala in kafartum inna azabi lasyadid, mengingkari daripada nikmat-nikmatnya, kata Allah azabku lebih besar. Mungkin ini saja materi kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.